Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman setanah air, seperjuangan, seprofesi trader saham. Nah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di awal minggu ini pada dapat profit ya. Meskipun hari ini ada sebuah fenomena seru ya. Bukalapak yang tadinya tetap bertahan kokoh gitu di arah ya, ternyata akhirnya diguncang juga, dia akhirnya turun dari arahnya ya. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk lah, mudah-mudahan besok masih bisa naik. Jadi teman-teman yang tadi masuk dapat antrian di arah bisa kejemput ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Uncle grupnya rame sekarang ya. Ini seperti biasa hari Senin kan saya suka ngasih request saham-saham yang untuk dianalisa. Jadi teman-teman yang berminat untuk ikutan request saham yang untuk dianalisa, silahkan bergabung ke grup Agelmologi. Ada linknya di deskripsi ya. Dan terima kasih pokoknya yang teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan, yang sudah bisa belajar bareng gitu, mengedukasi teman-teman yang lain yang masih belum bisa gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa belajar bareng, kita bisa cuan lah di market saham. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Uncle Mologi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe gitu ya, biar cepet dapat 1000 subscribe ya. Biar bisa dimonetize gitu ya. Ya pokoknya dimonetize nggak dimonetize, saya juga tetap bikin video analisa. Jadi bisa membantu teman-teman untuk belajar juga. Oke. Itu aja. Langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama kita melihat pergerakan IHSG hari ini. Kalau misalnya kita amati IHSG hari ini itu agak dalam ya, turunnya itu agak dalam, jadi 1% lebih, minus 1, sekian persen. Nah, kenapa ini? Padahal paginya itu masih enak-enak aja gitu, fine-fine aja. Tahu-tahu pas buka lapaknya longsor gitu, yang lainnya jadi ikutan longsor. Jadi kayak seperti yang bandar-bandar di tempat lain itu pada berpindah untuk mengganjal Bukalapak gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah market maker seperti apa. Ya kita hanya bisa mengikuti. Tapi kalau secara tren ini IHSG masih bagus, masih bisa dibilang masih up ya. Mudah-mudahan besok dia, hari ini kan sudah nutup gap kecilnya di sini di bawah ini. Mudah-mudahan besok dia up lagi ke atas, break resisten di sini dan bertahan di atas sini. Jadi biar dia terkonfirmasi bahwa memang dia akan uptrend gitu ya. Kalau kita lihat jangka pendeknya dari sini ke sini ya memang sudah uptrend ya. Mudah-mudahan dia melanjutkan lagi uptrendnya. Oke, langsung aja kita langsung bahas saham-saham yang di request sama teman-teman dari grup Uncle Mologi ya. Yang pertama ada Buka ini. Aduh, saya bingung kalau ditanya Buka nih. Tuh, merah darah. Harus bicara apanya yang mau dianalisa ini, saya bingung juga ini ya. Untuk teman-teman yang masih pegang Buka, hati-hati aja karena hari ini itu kalau nggak salah asing jualannya lumayan ya, jualannya itu besar gitu kan, daripada teman-teman keseret nanti dibawa turun lagi atau seperti apa ya. Sebaiknya yang dapat harga dari IPO ya mending, kalau saya sih saya jual sebagian dulu. Jadi saya jual separuh dulu, nanti kalau misalnya masih penasaran ya simpan sebagiannya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya disuruh analisa ya apanya yang dianalisa. Yang jelas hari ini banyak yang jualan, bahkan sampai yang ganjal-ganjal itu pun kewalahan. Kalau yang saya lihat tadi ya di running trade dia penuh sampai ini sampai itu banyak sekuritas yang sampai nge-lag, termasuk punya saya juga. Itu yang bikin saya jengkel tadi ya. Kita coba lihat Buka.
Bukalapak. Udah ada belum ya? Sudah ada. Ya, kita lihat bandarmologinya. Udah banyak yang distribusi tuh. Distribusinya hari ini lumayan loh. Dari kemarin sebenarnya sudah banyak yang jual, cuman dari kemarin itu masih kuat yang jaga gitu aja, masih kuat yang di sini. Jadi ya saya nggak bisa berbicara banyak masalah ini karena sudah ada senior-senior yang memang sudah memprediksi Bukalapak ini tidak akan lama bertahan gitu, dia akan longsor, dan ternyata di hari kedua Bukalapaknya longsor. Langsung aja kita ke saham yang lain, ada LPPF. LPPF LPPF kalau menurut saya ya, LPPF ini udah bagus. Jadi saya juga sudah memberikan rekom untuk di grup kelas saya. Jadi mulai average dari sini kalau nggak salah sudah mulai di average ya, yang masih nyangkut di atas gitu kan. Dan LPPF ini ada kemungkinan dia akan ditarik lagi ke area 3000-an karena ada wacana buyback LPPF ini dari mataharinya. Jadi mudah-mudahan dia dan buybacknya itu maksimal di harga 3050 kayaknya, kalau nggak salah ya. Jadi ada potensi dia naik. Tapi kalau secara chart kita lihat secara teknikal ini sudah bagus. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas sebenarnya sudah mulai bisa average dari kemarin. Dan pagi ini tadi saya ngerekom juga LPPF, dan ya syukurnya hari ini ditarik naik. Ya mudah-mudahan besok dia akan masih akan lanjut naik ya. Target pertamanya kalau dia naik ya paling harus break area sini dulu, area bisa dibilang area resisten ya. Ini teman-teman yang kemarin memberikan saran untuk saya, Om, kalau misalnya bisa ditarik garis atau bikin area resistennya di mana. Cuman kalau saya bikin kotak-kotak itu akan kelamaan nanti. Jadi saya menggunakan garis vertikal ini. Nah, ini kita gunakan dulu sebagai area resistennya. Kalau misalnya dia break dari area sini, ada potensi dia lanjut lagi ke sini. Ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya break lagi ya sudah, dia akan naik lagi ke atas. Area yang agak jauhnya di sini. Nih. Ya. Mudah-mudahan sampai, dan mudah-mudahan dikerek naik sampai ke mendekati harga maksimal dia buyback ya. Kalau untuk supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, di area 1720 sampai 1765. Nah, kalau teman-teman yang punya di 1070, wow. 1070 mah dari sini ya. Nah, dari sini. Ya, oke lah. Nggak apa-apa disimpan gitu dari sini. Simpan aja untuk jangka panjang kalau memang dari situ. Tapi kalau misalnya yang dimaksud teman-teman ini adalah 2070 ya, besok targetnya ke sini dulu ke 2130 sampai 2205. Kalau misalnya dia berhasil, ini area TP satunya istilahnya seperti itu. Terus kalau berhasil break ke area TP 2-nya. Ya, itu kira-kira untuk LPPF. Ini udah mulai bagus ini. Sudah mulai dia akan kemungkinan akan naik lagi. Mudah-mudahan ditariklah sampai ke 3000 ya. Kita coba lihat dari sininya. LPPF. Tuh kan. Akumulasi beberapa hari meskipun kecil tapi dia rutin akumulasi. Tidak ada distribusi yang berarti ya. Ada distribusi tapi kecil. Jadi ya relatif aman ini kalau saya bilang. Dan asing juga kan sudah masuk dari kemarin kan. Ya, itu untuk LPPF. Selanjutnya ada BABP. BABP punya di, ntar saya lihat dulu. Punya di 580 di sini, dan hari ini di bawah ARB kah? Ya kayaknya ARB ya. Ada potensi besok mungkin dia akan koreksi ke area sini 525. Kalau misalnya teman-teman ini support terdekatnya lah, bisa bilang gitu ya. Kalau teman-teman mau average ya tunggu aja di area, syukur-syukur dapat di bawah 515 sampai 525 ya. Jadi kalau misalnya dia ada kenaikan, teman-teman cepat kejemputnya ya. Ini kalau saya tarik garis berdasarkan Fibo trendline-nya ya. Ini entah benar atau tidak. Jadi teman-teman silahkan tolong koreksi saya kalau saya salah. Ini juga bisa kita jadikan sebagai support dan resisten. Kalau kita lihat dari Fibo trendline-nya, dia
supportnya ada di 550. Ya, kalau misalnya jebol berarti support selanjutnya ada di 485. Nah, kalau 485 jebol itu agak bahaya. Karena biasanya saham-saham itu mantul dari Fibo 0,618-nya. Jadi mudah-mudahan dia dipantulkan lagi dari area 485 gitu. Kalaupun misalnya besok jebol ya. Nah, itu untuk BABP. Jadi kalau besok naik targetnya ya ke sini dulu 625 dulu. Kalau misalnya naik lagi break ya sudah terbang lagi gitu, all time high lagi. Ya, itu untuk BABP. Kita coba lihat bandar-bandarannya. BABP. BABP hari ini ada yang buang barang. Jadi ya mungkin menurut saya betul mungkin ini asing ya yang buang barang ya, net buy sell, dan lokal juga ada yang buang barang. Jadi besok ada potensi mungkin ke area sini, ke area garis biru yang ini, ke 485 sampai 550. Ada potensi ke situ, tapi kita nggak tahu sampai turunnya sampai ke mana. Ya, kira-kira kalau misalnya teman-teman yang mau average ya, tunggu aja di area situ. Area 4 sinilah 500 lah ya. 500 sampai 540 gitu. Silahkan tunggu di area situ. Mudah-mudahan dia dipantulkan naik lagi. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada BPKP. BPKP punya di 625 way. 625 di sini. Ini lumayan pucuk ya kalau saya bilang ya. Bisa dibilang ini lumayan pucuk. Jadi agak hati-hati juga untuk BABP ini ya. Kalau kita lihat dari stokastiknya ini kan dia bentar, settingannya benar nggak? Ya. Agak hati-hati aja untuk BABP ini ya. Dia ada potensi dia akan koreksi. Nah, koreksinya kemana? Ke area sini. Siapa tahu? Saya juga nggak tahu. Ya, pokoknya ada potensi dia koreksi. Hari ini dia turun ke MA5-nya, tapi dipantulkan lagi. Cuman tekanan jualnya juga lumayan hari ini banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya di 625, sebaiknya average aja nanti pas di area 550 gitu. Nah, silakan teman-teman average di area 550. Mudah-mudahan dikasih. Tapi kalau misalnya besok langsung naik, tidak dibawa koreksi ya. Targetnya ke sini dulu 635 sampai 655. Nah, ini kita bilang resistnya. Ya, kalau targetnya agak jauh lagi ya ke sini ke 665 sampai ke area gap ini 720, 710, 720 itu area agak lamanya, agak tingginya ya. Mudah-mudahan kuat sih. Tapi di sini hati-hati juga ada gap. Kita nggak tahu apakah gap ini akan langsung ditutup atau enggak. Yang jelas gap ini pasti akan berusaha ditutup entah kapan juga ya. Itu untuk BPKP. Kita lihat dulu deh bandar-bandaranya. BBKP. Nah, hari ini ada yang ngambil, kelihatan ya, ditarik dari dia turun ini, ditarik lagi naik ke atas. Cuman tekanan jualnya juga masih banyak gitu. Jadi tetap hati-hati. Asing masih belum bergeming gitu, masih diam saja, masih mengumpulkan barang. Mudah-mudahan sih tanda-tanda bagus dia akan diterbangkan. Yang penting teman-teman sabar ya. Kios selanjutnya. Kios, saya masih nyangkut. Saya masih nyangkut ini kios. Jadi dan belum saya average. Sebenarnya ada teman yang bilang kalau dia sudah naik 2-5% di average aja gitu biar cepat kejemput. Harusnya kalau hari ini saya average sih sudah kejemput kayaknya ya. Cuman saya masih ragu hari ini karena galau gitu gara-gara sesuatu. Secara kalau kita lihat secara stokastik dia sudah mulai up ya, sudah mulai bagus tapi belum golden cross. Jadi besok kalaupun dia koreksi kemungkinan ke area 1000 sinilah. 1060 sampai 1100-an. Nah, itu area koreksi dia. Mudah-mudahan sih besok masih lanjut ya naik. Biar saya juga cepat kejemput gitu. Mudah-mudahan besok stokastiknya juga ini jebret gitu golden cross dan melanjutkan kenaikannya ya, agak slow ini ada gap ini. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai resisten ya. Kalau misalnya dia besok berusaha menutup gap ini ya lumayan lah. Kalau misalnya teman-teman punya di 1140 ya santai aja. Target terdekatnya paling ya
ke sini ke 1285 sampai 1330. Kalau misalnya masih lanjut ya ini ada gap lagi nih di atas nih kecil. Ya 1400-an ini ada gap. Jadi targetnya masih bagus ini untuk kios ya. Jadi masih bisa disimpan. Secara volume juga bagus hari ini lumayan. Lebih besar dari volume yang kemarin gitu ya. Ya, itu untuk kios. Selanjutnya ada Behit. Buset, Behit. Behit punya di 50. Sudah 100% dong. Beneran gak nih punya di 50? Ya santai aja, anteng aja. Kan ada ini ya, ada rencana right issue kan ke di 173 kalau jadi kan. Mudah-mudahan dia dibawa naik. Kalau secara teknikal sih masih up dia, masih cenderung bagus. Kalaupun besok ada koreksi ya koreksinya ke area 100-an lah. Kalau misalnya saran saya kalau misalnya yang belum masuk ya tunggu aja di area 100-an. Di bawah 100 lebih baik. Itu area buy-nya Behit ya. Tapi kalau punya di 50 ya kalem aja santai gitu. Selama dia nggak turun dari 100 ya bisa di keep ya. Itu untuk Behit. Itu aja ya. Terus selanjutnya ada Baca punya di 430 nambah muatan di mana baca. Bank-bank kecil ini mulai potensi ditarik ya karena kalau nggak salah ada apa namanya minimal modal kalau nggak salah ya pasti rata-rata pada mau right issue. Jadi ini juga sebuah kesempatan yang bagus juga. Hari ini dia lumayan banyak yang jual ya, tapi masih di posisi di atas garis 50 untuk stokastiknya, jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Paling besok kalaupun misalnya koreksi ya ke area 480 sampai ke 500-an. Nah, ini bisa jadi kalau teman-teman mau average yang nyangkut gitu di atas gitu, silahkan average aja di area sini. Atau kalau mau tambah muatan berarti setelah dia break dari resistennya di mana ya, area sini deh, area sini sampai dia break sini lah. Nah silakan teman-teman kalau misalnya dia tutupan di atas 590 ya mau nambah muatan silahkan nambah muatan, atau sekalian tunggu di atas 645. Setelah dia break 645 baru tambah muatan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil di area 480-an terlalu dekat. Kalau punya di 430 nggak usah dulu, diemin dulu aja. Kalau break di 550 lah, 550 break dan bertahan gitu, atau sampai 600 gitu dan bertahan ya silahkan tambah muatan. Itu untuk baca. Kita lihat dari bandaranya. Baca pasti hari ini distribusi. Nah kan, distribusi hari ini lumayan besar, tapi di sini asing juga ambil ya. Jadi tenang aja karena ini kan kayaknya mau ada right issue ya, baca ya, mudah-mudahan beneran gitu right issue. Itu untuk baca. Selanjutnya ada KPIG. KPIG punya di 140. Woi, 140 berarti beli dari kapan itu ya? Dari sini ya. Di sini 140 mah ya. Harus average sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau average ya harus bersabar menunggu aja sih. Hari ini bagus, dia secara stokastik juga sudah sudah golden cross gitu ya, sudah golden cross dan mudah-mudahan besok dia akan melanjutkan naik lagi. Dan di sini stokastiknya juga bergerak naik, merangkak naik gitu. Mudah-mudahan dia akan kalaupun besok dia koreksi ya paling koreksinya ke area sinilah 115 sampai 120-an. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya di 140 bolehlah di average di area situ 115 sampai 120. Tapi kalau ternyata besok langsung ngegas naik gitu kan, siapa tahu teman-teman langsung kejemput kan 140. Ke peak ini kan dia biasanya kalau naik juga lumayan ini sampai 33%, 30 kan bener kan? 30 bisa naik sampai 35 kan? 35% kalau nggak salah. Jadi silahkan ditunggu aja kalau tidak mau average. Kita coba lihat ke peak. Nah, hari ini ada yang akumulasi, ada yang ambil gitu, tapi kita tidak tahu besok apakah dia masih bertahan.
Ya seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan kalau koreksi ya ke 115 sampai 120-an lah. Kalau teman-teman yang belum masuk, silahkan ambil di area situ. Tapi tujuan pertamanya dia harus break dulu 125. Kalau misalnya break dari 125, lanjut lagi ke 133 sampai 137 lah, 140 lah. Ya, itu target naiknya. Itu untuk Capic. Selanjutnya ada TOWR. TOWR, aduh. Kalau saya lihat ya, TOWR ini dia masih dalam posisi downtrend. Tuh. Belum ada tanda-tanda pantulan. Tapi di sini ini adalah supportnya dia. Nah, sinilah. Mana sih, hapus dulu deh. Nah, area supportnya di sini. Nah, mudah-mudahan kalaupun dia besok koreksi lagi, turun lagi gitu kan, dia setelah turun ke sini gitu ditarik naik lagi ke atas. Tapi kalau misalnya dia jebol dari turun lagi di bawah 1235, 1230, 1235, ya menurut saya mending keluar dulu. Terlalu beresiko, takutnya di bawah turun lagi ya. Ya, kalau misalnya mau average ya average aja, tungguin besok. Kalau dia terkonfirmasi mantul dari 1280 sampai 1300. Ya, silakan average. Kalau punya di 1365 itu kan berarti di sini ya. Agak tinggi, pas di pucuk ini. Nggak tahu belinya hari ini atau kemarin ya. Jadi hati-hati aja dulu. Dan volume yang buang juga lumayan sih menurut saya hari ini, tapi nggak terlalu banyak sih kalau lihat dari bentuk candlenya. Mudah-mudahan ini sudah sinyal-sinyal bagus gitu, sudah mulai ada perlawanan beli ya. Ya, besok kalau misalnya dia muncul candle hijau, silakan mulai average. Pertimbangkan untuk average. Mudah-mudahan hari ini itu cuman menutup gap yang di sini. Ini kan ada gap nih tadinya nih. Nah, tuh. Ini tadinya ada gap nih. Dan hari ini sudah tertutup. Kalau dia naik, ya target terdekatnya ke sinilah. Ya, ke 1400. Ya, ke 1400, ke garis ini kita jadikan resistennya. Kalau misalnya dia turun terus ke area sini 1280 1300, silahkan ambil untuk average selama dia mulai dimakanin gitu ya. Tapi kalau belum dimakanin ya dia turun lagi, bisa turun lagi. Syukur-syukur besok mulai candle hijau gitu ya. Itu untuk TOWR, target terdekat ke 1400, agak ininya 1480. Ya. Lanjut lagi ada Becap. Becap MNC Capital. Nah, kok agak-agak gimana ya? Becap hari ini merah, tapi dia ada yang buang sih hari ini. Kalau misalnya kita lihat dari volumenya lumayan, karena kita kalau lihat dari candle kemarin, ini kan banyak yang buang nih di sini, di area ini. Ini kan pada buang gitu kan. Dan yang beli juga sedikit, nggak terlalu banyak. Dan hari ini volumenya juga menurut saya volume buangan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya di 142, berarti di sini ya. Besok tunggu aja kalau mau average di area 125. Ya, 125. Sampai 130. Nah, silakan teman-teman tunggu aja di area situ 125 sampai 130 kalau mau average. Tapi kalau nggak mau average ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Berarti kalaupun dia naik, dia targetnya break ini dulu 141 145. Kalau dia bertahan lanjut gitu kan, targetnya ke 155. Kalau misalnya dia break lagi dan lanjut, targetnya ke gap ini 172 175. Oke. Itu untuk Becap. Kita coba lihat deh dari bandar-bandarannya. Becap. Nah kan ada yang buang, tapi hari ini asing ada yang ambil meskipun sedikit ya, 0, sekian doang. Jadi tetap pasti besok, kemungkinan besok ada koreksi ke area 125 sampai 130. Itu untuk Becap. Secara stokastik juga dia kita lihat mulai turun ke bawah gitu ya. Selanjutnya ada Esa. Aduh, ini juga salah satu saham yang bikin saya nyangkut.
agak lumayan ya. Saya nyangkut lumayan ESA sama apa namanya kios. Jadi ya saya diemin karena memang minusnya udah terlalu dalam, ya mau diapain lagi. Nggak akan tega untuk CL kan. Besok ini nggak disebutin punya di berapa, jadi ya supportnya di sinilah 384 sampai 400 selama dia nggak jebol dari area support. Atau kalau misalnya dia masih tertahan di MA50 nih, yang di sini nih 378 ya, 378 ya menurut saya masih aman, masih bisa, dia akan lanjut lagi up. Mudah-mudahan sih besok mulai ada geliat-geliat naik gitu kan. Mudah-mudahan besok ada candle hijau biar saya langsung average lagi yang banyak gitu. Kalau naik targetnya kemana? Targetnya ke, saya hilangkan dulu deh. Nah targetnya ke sini dulu. Terdekat ya ini. Terdekat itu di 444 sampai 452. Kalau misalnya berhasil break ya targetnya ke atas 490 500. Nah mudah-mudahan sampai ya. Itu untuk ESA. Supportnya tadi di area sini aja dah. Area EMA 50-nya ya. Ini kalau secara stokastik kan dia masih mengarah ke bawah gitu ya. Belum ada momentum untuk naik lagi. Jadi kalau yang nyangkut di atas ya jangan dulu average selama dia masih candle merah seperti ini. Nanti aja nunggu candle hijau gitu kan, baru silahkan teman-teman average. Selanjutnya ada BRMS. BRMS. Saya minum kopi dulu. BRMS hari ini gap down ya. Ini sebenarnya sudah area-area buy-nya BRMS kalau di bawah 100. Mungkin teman-teman yang mau ikut-ikutan coba-coba koleksi, dia masih di atas garis 50 sih kalau secara stokastik. Jadi menurut saya masih ada potensi dia naik. Paling dia kalau koreksi ya ke area sinilah 94. Nah ini area supportnya kita jadikan area supportnya di sini. Kalau misalnya dia bertahan di atas 93 94 ya menurut saya masih aman. Ada potensi dia nutup gap di sini di 100 sampai 101. Ya. Siapa tahu teman-teman bisa koleksi di area 93 94 kan lumayan tuh. Target naiknya mudah-mudahan bisa break dari area berapa? 110 sampai 112 ya. Kalau punya di 98 ya 98 mah di sini ya, hari ini paling. Terserah mau average atau mau dibiarin, nggak apa-apa. Kalau mau average ya di average-nya di area sini deh. Ya ke bawah lagi lah. Ini kita jadiin support ya. Ini support kuatnya. Bisa dibilang gitu. Selama dia bertahan di atas 92 sampai 94 ya, menurut saya masih aman. Ya. Aduh, maaf. Itu untuk BRMS. Ya, selanjutnya ada hoki. Aduh, hoki masih belum hoki gitu ya yang pegang hoki, tapi dia ada indikasi dia akan mulai naik ya, kayak sepertinya ya. Saya bisa salah. Dia dari kemarin dia mulai ditahan di area 180 186. Besok kalau misalnya dia turun lagi ke area 180 sampai 186 atau sampai 189 lah ya. Teman-teman kalau mau koleksi ya silahkan koleksi. Pokoknya di bawah 200. Di bawah 190. Ya. Silahkan teman-teman koleksi dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di 198 dan besok mau average ya average-nya di area situ tadi 180 sampai 186 itu lebih aman. Ya. Hari ini volumenya lumayan besar dengan bentuk candle yang seperti ini, jadi menurut saya sih dia akan masih akan bergerak di situ aja ya, di area sideways. Ini kita bikin kotakan coba. Nah, nih kemungkinan dia bergeraknya ya di area kotak sini lah ya. Nah, sebelum dia break dari area kotak ini, kemungkinan dia masih akan sideways. Selama dia bertahan di dalam kotak dan tidak turun ke bawah area kotak ini ya menurut saya masih aman. Ya kalau mau average ya silahkan average tungguin aja di 180 186. Tapi kalau ternyata nggak sampai ya bolehlah 186 sampai 190 gitu ya. Tapi punya di berapa tadi? 198 ya. Nggak apa-apa.
Itu untuk hoki. Mungkin dia diakumulasi kali ya. Kita coba lihat. Hoki. Apakah ada? Nah, ada indikasi dia diakumulasi selama beberapa hari, tapi di sini juga ada yang buang juga sih. Asing yang ambil juga lumayan. Jadi mudah-mudahan dia akan set W dulu di sini, setelah itu baru cus naik. Ya, setelah dia break dari area kotak ini menurut saya dia akan naik. Ya, itu untuk hoki. Selanjutnya ada MCOR. MCOR turun lagi dan entah ya, tadi MCOR itu pergerakannya pas pagi-pagi itu agak lumayan gitu kan. Tapi akhirnya ya terbawa terseret arus gitu kan. Kalau secara tren sih kita lihat secara jangka pendeknya ya masih up, cuman potensi-potensi dia koreksinya ya ke area 140-an, 144 gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya di atas gitu ya average aja di area itu. Ya, average di area 140, 144 gitu. Mudah-mudahan sih cepat kejemput gitu. Kalau kita lihat stokastiknya sih bau-bau koreksi ya, dia dead cross. Kemungkinan dia ada potensi ke sini arahnya. Dan terus gini berjalan pelan, habis itu ngegas lagi ya, tapi siapa tahu besok dia ngegas. Kalau misalnya dia ngegas lagi ya targetnya ke sini dulu 153 sampai sinilah 155, break dulu. Kalau break lanjut lagi, siapa tahu dia sampai lagi ke 160 gitu kan, sampai 200 lagi itu ya. Ya mudah-mudahan, tapi kita nggak tahu itu sampai kapan. Mudah-mudahan secepatnya gitu ya. Itu untuk MCOR. Kalau kita lihat dari sininya MCOR. Nah, masih distribusi hari ini banyak yang buang ya, entah ya. Banyak bandar-bandar yang keluar hari ini. Apakah untuk menjaga Bukalapak tadi saya tidak tahu. Ya, selanjutnya ada BRPT. BRPT. Nah, betul kemarin ya dia koreksi hari ini. BRPT itu kemarin kalau di grup kelas saya sudah sudah memberikan rekom itu dari 870, ingat saya. Jadi 870 ya. Dan hari ini dia sudah sampai 1100-an. Ya, selamat untuk yang nge-keep BRPT untuk swing itu ya dari kemarin-kemarin. Tapi kalau teman-teman yang punya di 1032 ini siapa ya, si Daniel kayaknya ya. 1032 masih aman, nggak masalah. Dia kan hari ini juga dia turun tapi akhirnya ditarik lagi. Jadi besok dia ada potensi lagi naik. Kalaupun dia naik ya targetnya ke sini dulu lah. Sampai 1200. Ya, ke area situ itu target terdekatnya. Kalau misalnya koreksi ya koreksinya ke area kotak-kotak ini, masih di kotak ini. Kita panjangkan lagi area kotaknya. Nah, ya 10 10. Mudah-mudahan sih enggak. Ya, itu untuk BRPT. Selanjutnya ada MTEK. MTEK punya di 2550. Saya hilangkan dulu. MTEK hari ini ARB ya. Iya. Hati-hati ini untuk MTEK ya. Saya nggak tahu apakah dia masih akan melanjutkan uptrendnya lagi atau dia akan berbalik arah gitu kan. Karena kalau kita lihat ini di sini tuh sudah mulai naiknya terbatas gitu kan. Jadi ada kemungkinan dia mulai distribusi, tapi saya juga nggak tahu apakah dia reakumulasi atau distribusi. Kalau punya di 2550, saran saya kalau dia turun ke area sini nih ya 2230 sampai 2300-an ya silahkan teman-teman average. Biar average-nya turun ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun lagi di bawah 2200 ya wassalam, kemungkinan dia akan turun, kemungkinan akan downtrend. Ya, target kalau naik dia ke resistnya ada di sini 2750 dulu lah sampai 2800. Kalau misalnya berhasil break ya bisa jadi dia all time high lagi ke area 3000-an gitu ya. Mudah-mudahan nyampe. Tapi ya
itu harus bersabar. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya ada Wood Integra Kabinet. Hari ini juga banyak yang merah ya saham-sahamnya, gara-gara ditinggal sama Bandar nih kayaknya. Wood punya di 825. Wah, lumayan tinggi ya. Ada potensi besok dia koreksinya ke area sini 770 ya. Kalau misalnya teman-teman besok mau average ya, average aja, tungguin aja di 755 sampai 770. Silakan teman-teman average. Tapi kalau kita lihat dari bentuk candlenya, volume buangnya nggak terlalu banyak sih. Tapi ya tetap waspada lah, tetap hati-hati. Kalau misalnya dia turun di bawah 745 ya wassalam, berbahaya. Bisa jadi dia ke arah 700-an lagi. Ya, kalau misalnya teman-teman mau average ya tungguin dulu deh ke area 755 770. Kalau dia mantul silahkan di average. Target kalau naik ke berapa? 815 sampai 840 dulu. Kalau 840-nya break ya mudah-mudahan dia kesini dulu 870 atau bahkan sampai 900 gitu kan. Ya, siapa tahu. Tapi kalau kita ngelihat dari stokastik sih pasti dia besok arahnya masih turun ya. Pasti masih koreksi. Itu untuk Wood. Selanjutnya ada Antam. Sudah lama saya tidak mendengar Antam. Jangan dilirik dulu, jangan ya apa ya? Kalau buat saya Antam sih nggak menarik gitu. Ini area kita tentukan area support dia di sini. Nah, inilah ya. Kegedean nggak layak. Ya, area support bisa dibilang area support kuatnya dia. Kalau misalnya dia besok mantul dari sini dan candlenya hijau ya, mau masuk silahkan masuk. Kalau kita lihat dari stokastik juga dia memang sudah mulai oversold ya, dan dia hampir GC. Mudah-mudahan besok dia turun terus habis itu ditarik naik. Dia GC di sini kan, ditarik naik dan berbalik arah ke atas. Kalaupun naik dia targetnya ya paling ke gap ini dulu 2310 sampai 2320. Kalau break lanjut naik lagi di atas MA50 itu lebih bagus ya ke sini. Ya, itu untuk Antam. Kalau target agak jauhnya ya agak susah diprediksi juga sekarang Antam tuh. Naiknya seperti ini. Naik tinggi dibanting sekarang ya. Berbahaya juga. Jadi teman-teman harus waspada. Memang dia stokastiknya memang hampir GC gitu. Mudah-mudahan besok dia GC sih. Mudah-mudahan dia besok naik. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada BEX. Ya masih begini-begini saja BEX. Kalau kita lihat stokastiknya kan dia sudah dead cross ya. Ada potensi dia besok koreksinya ke area sini dulu 100 gitu kan. Kalau teman-teman mau koleksi ya koleksi aja, ditunggu di area 100 sampai 105 lah ya. Sampai 105 boleh lah. Kalau misalnya mau koleksi gitu, diamkan aja dulu. Target terdekatnya kalau naik dia harus break 113. Kalau break ya lanjut lagi ke area sini lah 125. Itu untuk BEX. Kita coba lihat bandar-bandarannya. Distribusi asing juga mulai buang, jadi hati-hati aja. Kalau mau ngambil ya paling aman di bawah 100 menurut saya ya. Itu untuk BEX. Selanjutnya ada SRATS punya di 326 berarti di sini. SRATS apakah dia ditahan ini? Mudah-mudahan sih ditahan. Kalau misalnya dia besok nggak break dari low-nya hari ini ya berarti dia mulai ditahan. Mudah-mudahan dia biasanya kemungkinan akan sideways dulu di sini, baru dia akan mulai naik dikit-dikit gitu ya. Kalau punya di 326 besok pantau dulu. Mudah-mudahan dia dipantulin dari MA50-nya di area 276 gitu kan. Silakan average di situ daripada kelamaan nunggu. Begitu dia naik bisa TP. Minimal itu yang di TP itu yang budget average-nya. Tapi kalau budget pembelian awalnya ya teman-teman masih penasaran ya tunggu aja sampai siapa tahu dia nutup gap ke area 440 kan. Tuh, ini kan ada gap nih. Gede juga gapnya lumayan.
Tuh. Aduh, salah lagi. Nah, ini kayak gap. Nah, ini gap nih. Kan lumayan ini. Siapa tahu dia nutup ke sini kan. Nah, ya, terus ke atas ini juga ada gap. Jadi ini bisa jadi keuntungan kalau naik. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia jebol dari area turun di bawah MA50-nya ya wassalam. Tapi kalau secara stokastik sih kita lihat sudah oversold ya. Harusnya sih mulai dikumpulin lagi, mulai ditarik naik gitu. Kita coba lihat ada yang ngumpulin nggak ya? SRAJ. SRAJ netral, belum ada yang mulai mengumpulkan ya. Jadi ya tadilah. Selanjutnya ada AGRS. Buang barang yang ngambil dikit, koreksi, dan besok ada kemungkinan dia koreksi lagi ke 280 baru dia akan naik. Atau kalau misalnya besok dia ternyata mantul dari 280 ya, berarti dia langsung ditarik naik. Targetnya kemana? Targetnya ke sini, masih ada gap. Gapnya belum tuntas di sini. Ya, mudah-mudahan dia ditarik lagi ke sini. Target terdekatnya kemana? Ke high hari ini. Ya, ke sini dulu 360. Kalau dia berhasil break dan bertahan ya sekalian aja nutup gap gitu. Kalau masih break dan bertahan ya naik lagi ke sini. Tuh. Ya, itu targetnya untuk AGRS. Tapi kalau kita lihat dari stokastik kan dia udah golden dead cross ya. Paling ya potensi koreksinya ke sini 280-an lah. Kalau teman-teman belum ngambil dan mau iseng-iseng coba gitu kan, mudah-mudahan bisa dapat barang lah di 280-an. Lebih bawah lebih bagus gitu. Ya, itu untuk AGRS. Sudah semua. Udah cukup, saya rasa udah kita bahas semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi bahan pembelajaran ataupun bahan watchlist untuk teman-teman. Silahkan ditonton aja semua yang tadi kita bahas itu. Barangkali ada yang menarik buat teman-teman. Besok bisa masuk, besok bisa entry, besok bisa profit. Mudah-mudahan, amin ya. Cukup sekian untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Jangan lupa teman-teman dibantu untuk subscribe ya, biar cepet dapat 1000 ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.